Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, aku Elsa Dianita Aulia, lulusan Biologi Institut Teknologi 10 November. Berdasarkan video aku yang sebelumnya, kayaknya masih ada teman-teman yang bingung nih lulusan biologi itu nanti dibutuhkan di mana aja sih. Nah, di video ini aku bakal merangkum instansi-instansi yang membutuhkan lulusan biologi berdasarkan seleksi aparatur sipil negara tahun 2021. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kementerian ini itu memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tentunya. Di antaranya ada perumusan dan penetapan kebijakan, kemudian pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengendalian kerusakan lingkungan hidup atau kehutanan, baik yang di daratan maupun udara. Nah, lulusan biologi itu sangat berperan penting nih dalam instansi ini. Di sini kalau kita lihat di CASN 2021, jurusan biologi dibutuhkan di posisi pengendali dampak lingkungan. Kemudian di sini juga ada pengendali ekosistem hutan. Serta di sini kita bisa lihat ada analis konservasi kawasan. Di jabatan yang aku sebutkan tadi, itu juga dibuka di berbagai lokasi. Jadi bakalan banyak banget nih kesempatan lulusan biologi untuk kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, yaitu ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk-produk obat dan makanan tentunya sangat berperan penting bagi kita. Namun karena produk dan jenisnya sangat banyak, itu perlu ada yang mendeteksi, mengawasi, maupun memastikan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi maupun dipakai bagi kita. Nah, badan yang menjalankan tugas tersebut yaitu si BPOM ini atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Formasi untuk pengawas farmasi dan makanan di sini banyak sekali ada jurusan biologi diantaranya. Dan kuotanya juga cukup banyak. Di sini ada zona 1 sampai 5 di mana kuotanya ada yang sampai 57 orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada di Kementerian Pertanian. Melalui kementerian ini pemerintah ingin kita negara Indonesia mandiri pangan dengan mengambil kebijakan-kebijakan, penelitian maupun penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas pangan. Jurusan biologi itu dibutuhkan di formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Di sini banyak sekali ya, ada di berbagai daerah, bisa dilihat. Dan bahkan ada juga untuk D3 biologi itu dibutuhkan di pengelola laboratorium. Dan untuk jenjang S2-nya itu ada dibutuhkan sebagai peneliti. Yang keempat, yaitu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian yang dipimpin oleh Mas Menteri ini lagi populer nih akhir-akhir ini karena terkait transisi dari sistem mengajar luring ke daring atau offline ke online. Dan juga banyak isu tentang kesetaraan pendidikan maupun teknologi di wilayah Indonesia karena mungkin di bagian sana ada yang susah mendapatkan koneksi internet seperti itu. Oke, langsung aja balik ke topik. Di sini lulusan biologi ada untuk D3 yaitu di posisi teknisi laboratorium. Terus ada juga untuk D3 biologi sebagai teknisi pelestari cagar budaya. Untuk S1-nya di sini ada analis cagar budaya dan koleksi museum. Kemudian ada konservator, preparator museum juga. Untuk jenjang S2 di sini ada dibutuhkan sebagai dosen. Yang kelima yaitu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian ini memiliki tujuan terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berjalan berkelanjutan. Nah, lulusan biologi itu dibutuhkan di sini sebagai pengendali hama dan penyakit ikan. Di sini bisa dilihat ada di berbagai daerah ya, ada di Denpasar, Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada untuk analis perikanan budidaya. Di sini
ada jurusan biologi di berbagai daerah juga. Selanjutnya yang keenam yaitu ada di Badan Standarisasi Nasional. Teman-teman mungkin cukup familiar ya sama istilah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, Badan Standarisasi Nasional lah atau BSN ini yang mengembangkan dan mengelola penerapan SNI pada produk-produk di Indonesia. Selain itu, BSN juga merupakan sekretariat Komite Akreditasi Nasional yang tugasnya berkaitan dengan standarisasi atau sertifikasi, baik pengakuan secara nasional maupun internasional. Jurusan biologi tentunya dibutuhkan juga di instansi ini. Di sini jurusan biologi dibutuhkan di posisi untuk analis penyiapan penerapan standar. Kemudian ada juga analis proses akreditasi laboratorium penguji. Jadi kayak mungkin standar alat-alat lab itu pasti kan harusnya ada standarnya. Nah, biologi dibutuhkan di situ. Kemudian juga ada pengevaluasi ketelusuran standar fisik. Yang ketujuh yaitu ada di Kementerian Agama. Nah, selain mengurusi urusan keagamaan dan kerukunan umat beragama, Kementerian Agama ini juga bergerak di bidang pendidikan serta mengawasi kualitas atau mutu produk, seperti menerbitkan sertifikasi halal. Jurusan S1 Biologi itu di sini berpeluang masuk di posisi pengawas auditor halal, kemudian ada pengawasan pelaku usaha, terus juga ada analis penjamin mutu, analis riset kemasan, serta analis atau ahli pertama Pranata Laboratorium Pendidikan. Kemudian untuk jenjang S2, lulusan biologi dibutuhkan sebagai dosen. Yang kedelapan, selanjutnya ada di Kementerian Perdagangan. Kementerian ini tentunya menjalankan urusan pemerintah di bidang perdagangan. Lulusan biologi itu dibutuhkan di formasi penguji mutu barang. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada di Badan Intelijen Negara. Nah, pasti teman-teman gak nyangka juga kan kalau ternyata lulusan biologi itu bisa berpeluang untuk kerja di Badan Intelijen. Secara garis besar atau secara general, intelijen itu tugasnya mengumpulkan informasi. Cuma aku belum terlalu paham juga sih seperti apa di dalamnya. Di sini lulusan S1 Biologi itu dibutuhkan untuk formasi pengembangan sistem intelijen serta penata kelola intelijen di bidang medik. Di sini juga ada lowongan untuk S2-nya dengan posisi yang mirip-mirip, medik-medik gitu. Instansi-instansi yang akan aku sebutkan selanjutnya di CASN 2021 ini mereka hanya membuka untuk lowongan jenjang S2 atau S3 biologi. Di antaranya ada di Kementerian Kesehatan, S2 biologi dibutuhkan untuk posisi dosen atau menjadi dosen. Begitupun di Kementerian Pertahanan, S2 biologi ada untuk formasi dosen. Selanjutnya, yang ke-12, di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu kini mengintegrasikan 4 lembaga pemerintah non-kementerian, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kemudian ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Nah, pengintegrasian ini itu bertujuan untuk konsolidasi, menyatukan, atau memperkuat sumber daya khususnya di bidang anggaran maupun sumber daya manusia. Oke, di instansi ini mereka hanya membuka untuk lulusan S3 biologi, yaitu untuk menjadi peneliti. Ya, itu dia instansi-instansi yang sudah aku browsing dan membuka lowongan untuk jurusan biologi. Kalau ternyata ada instansi-instansi lainnya atau seperti di pemerintah daerah, teman-teman bisa bantu komentar di bawah. Sampai jumpa, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, baik yang baru masuk biologi, menjadi mahasiswa, atau mungkin yang baru lulus. Semoga video ini bisa memberikan kalian referensi tentang biologi bisa berpeluang bekerja di mana, terutama di pemerintahan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. See you!